Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali lagi untuk belajar bersama-sama ya. Dan insya Allah di sini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu mengenai tentang perpindahan panas ataupun kalor. Nah, sebelumnya tentu kalian pernah membantu ibu memasak di dapur, bukan? Ketika memasak di dapur atau kita sedang memasak sayur, maka panas dari api kompor itu akan berpindah ke panci. Kemudian panas dari panci itu akan berpindah ke air, dan panas air akan mematangkan sayuran yang ada di dalamnya. Nah, hal itu telah membuktikan bahwa panas dapat berpindah ya. Nah, di sini sebelumnya ibu akan nanti insya Allah akan menjelaskan tentang panas dan perpindahan panas. Perpindahan panas itu sendiri terbagi melalui 3 cara, yaitu melalui konduksi, konveksi, maupun radiasi. Nah, panas. Di sini kita akan membahas kembali tentang panas. Apa sih itu panas? Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Nah, pengaruh panas terhadap suhu zat. Di sini ada 2 ya, kata kuncinya. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu pada termometer ini akan naik. Tetapi jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu di dalam termometer tersebut akan turun. Nah, jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas itu disebut konduktor. Benda-benda ini terdiri dari besi, aluminium, dan tembaga. Adapun benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator, yang terdiri dari kayu, plastik, dan karet. Nah, sudah kita pernah praktekkan kalau bahwa kayu, plastik, karet ini adalah benda-benda yang sulit atau lambat untuk menghantarkan panas daripada besi, aluminium, atau tembaga. Perpindahan panas. Nah, di sini perpindahan panas yang tadi terbagi menjadi 3 cara. Di sini yang pertama yaitu secara konduksi. Konduksi yaitu perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya adalah ketika kita membakar tembaga ataupun batang besi ya. Nah, di sini kalau kita misalkan bakar, maka besi ataupun logam tersebut akan terasa panas lama-lama. Nah, di sini dapat kita perhatikan dari ujung A ke ujung B. Ya, Afwan tadi kebuka sedikit. Dari A ke B. Setelah beberapa saat, ujung B di sini akan ikut panas. Hal ini karena terjadi perpindahan kalor dari ujung A yang dibakar tadi ke ujung B, tetapi tidak disertai perpindahan partikel zat tersebut. Nah, contoh lain adalah ketika kita mengaduk teh panas ataupun kopi. Maka ketika itu teh panas ataupun kopi, maka sendoknya itu pun akan terasa panas ya ketika saat kita mengaduk. Nah, ada 2 kata kunci di sini, yaitu hanya panas yang berpindah dan terjadi pada zat padat.
Yang kedua yaitu konveksi. Perpindahan panas di sini disertai dengan aliran zat perantaranya. Contohnya adalah ketika kita sedang memasak air ya. Nah, air yang ada di dalam panci ini akan mendidih. Itu karena ada api di bawahnya ya, atau ada kompor di bawahnya. Nah, ketika kita memasak air, otomatis air itu lama-lama akan mendidih dan aliran di dalam air itu akan berubah. Yang tadinya dingin lama-lama akan menjadi panas. Dan selanjutnya bisa mendidih. Nah, air panas ini pun akan naik, sedangkan air yang dingin di sini akan turun. Nah, di sini akan terjadi perputaran ya. Peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita jumpai di angin darat dan angin laut. Nah, tentunya sudah mengetahui bukan apa itu angin darat dan apa itu angin laut. Nah, angin darat terjadi pada malam hari. Angin ini terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Akibatnya, udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi tersebut. Nah, sebaliknya, angin laut ini terjadi pada siang hari. Nah, silakan kalian perhatikan gambar tersebut ya, yang pada siang hari. Itu adalah disebut angin laut. Kenapa? Karena pada siang hari, daratan ini akan lebih cepat panas daripada lautan. Akibatnya, udara di darat bergerak naik dan udara dari laut akan mengalir menggantikan udara tersebut. Adanya angin darat dan angin laut ini dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada siang hari. Yang selanjutnya adalah radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya adalah panas matahari yang sampai ke bumi dan panas api yang kita rasakan. Nah, pada di siang hari ketika kita keluar rumah, maka di situ akan terjadi radiasi dan secara langsung tanpa memerlukan zat perantara. Dan otomatis pada siang hari dan terik, maka badan kita pun akan menjadi panas karena sinar matahari. Contoh yang lain adalah ketika kita sedang mengikuti api unggun ya, pada kegiatan pramuka ataupun lain-lain. Nah, ketika ada api unggun ini, ketika kita berdekatan dengan api unggun tersebut, otomatis badan kita ataupun tangan kita yang dekat dengan api unggun tersebut akan terasa panas karena di situ terjadi radiasi. Maka badan kita akan terasa hangat dan panas. Contoh lain dari radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita menjemur pakaian. Nah, di sini pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Adapun contoh lain yaitu adalah ketika menetaskan telur unggas dengan lampu ya, itu juga adalah contoh peristiwa radiasi dan masih banyak yang lainnya.
Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dulu ya. Semoga anak-anak yang soleh dan solehah dapat memahami pembelajaran tersebut. Nah, untuk tugas hari ini, silakan kalian merangkum materi perpindahan panas yang ada di dalam video tadi ataupun di dalam buku paket subtema 2. Yang kedua, yaitu membuat video yang menjelaskan tentang contoh peristiwa perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian boleh memilih salah satu contoh peristiwa yang melalui konduksi, konveksi maupun radiasi ya. Nah, di sini nanti kalian menjelaskan peristiwa perpindahan panas secara konduksi, konveksi ataupun radiasi. Nah, pilih salah satu saja. Nah, durasi video kurang lebih 3-5 menit dan video dikumpulkan ke Walas yaitu paling lambat besok hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.